Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia bersama teman kelompok saya yaitu Fadia Salsabila dan Asprianti Indah Cahyani. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 kami yaitu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk materi saya akan memberikan kepada Saudari Fadia Salsabila. Silakan. 1. Pendahuluan. Dokumen persyaratan. Pembuatan dokumen ini adalah untuk memberi penjelasan secara detail mengenai sistem administrasi presensi pegawai atau SAPP. Dokumen ini berisi tujuan dan fitur-fitur sistem, antarmuka sistem, apa yang dilakukan oleh sistem, batasan-batasan operasional sistem, dan bagaimana sistem akan merespon rangsangan dari luar. Dokumen ini ditujukan untuk stakeholder dan pengembangan sistem, serta akan diusulkan kepada Badan Administrasi Kepegawaian PT Kurang Maju Tbk untuk mendapatkan persetujuan. Cakupan produk. Sistem perangkat lunak adalah sistem administrasi presensi pegawai SAPP. Sistem ini didesain untuk memaksimalkan efisiensi kerja dan produktivitas petugas yang menangani bidang presensi dengan menyediakan tool untuk membantu otomatisasi proses presensi pegawai yang semula dilakukan secara manual. Selain memenuhi kebutuhan petugas presensi, sistem juga mudah dimengerti dan mudah digunakan. Secara khusus, sistem ini dirancang untuk memudahkan petugas presensi dalam membuat laporan presensi pegawai. Definisi, akronim, dan singkatan. SAPP, Sistem Administrasi Presensi Pegawai, merupakan nama perangkat lunak. SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan user. RPL, rekayasa perangkat lunak, kegiatan pengembangan perangkat lunak. IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, standar internasional untuk pengembangan dan rancangan produk. ANSI, American Standard Institute, lembaga standarisasi Amerika. Petugas presensi atau admin, petugas yang menangani pencatatan presensi pegawai. Stakeholder, semua orang yang berhubungan dengan proyek tapi bukan pengembang proyek. User, semua pegawai. Referensi. Dokumen ini merujuk pada hasil wawancara dan observasi pada pengguna tentang kebutuhan yang diperlukan dan penulisan dokumen berdasarkan pada IEEE STD 3830-1993, IEEE Recommended Practice of Software Equipment Specification, panduan penggunaan dan pengisian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL, jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung 2000, Pressman RS Software Engineering, Practitioners Approach 4th edition, McGraw-Hill 1997. Tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan menjelaskan mengenai gambaran perangkat lunak dan mekanisme perangkat lunak. Bagian dokumen ketiga akan menguraikan tentang kebutuhan dan keahlian yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh perangkat lunak. Baik, terima kasih untuk Saudari Salsa. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian deskripsi umum. Di sini ada deskripsi produk. Sistem informasi presensi pegawai pada PT Kurang Maju Tbk merupakan suatu sistem yang memberikan informasi laporan presensi pegawai, informasi, data, dan jadwal pegawai, serta pencarian data yang dibutuhkan oleh pegawai yang menggunakan sistem informasi tersebut untuk mempermudah tugas-tugas mereka. Dengan adanya sistem informasi tersebut, para pegawai dan atasan akan lebih cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tidak ada kecurangan dalam hal presensi sehingga kinerja mereka benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada fungsi produk. Sistem informasi presensi pegawai ini merupakan satu sistem yang sangat
penting untuk menunjang kecepatan dan ketepatan proses presensi pegawai. Jadi fungsi dari sistem ini sebagai bahan pertimbangan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam suatu perusahaan dalam bidang kepegawaiannya. Di samping itu, sistem informasi ini juga berfungsi sebagai sarana pencarian untuk mendapatkan data pegawai maupun data lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang diinginkan oleh pegawai. Selanjutnya ada karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri atas dua kategori, yakni pegawai, pekerjaannya yaitu melakukan presensi dengan memasukkan NIP, hak aksesnya yaitu melakukan presensi, melihat jadwal pegawai, melakukan browsing internet, menyimpan daftar link ke database. Dan yang kedua, dia ada juga petugas presensi, pekerjaannya yaitu mengontrol SAPP, melakukan update data pegawai, membuat laporan presensi pegawai, hak aksesnya yaitu melakukan update jadwal pegawai, membuat laporan tersebut. Selanjutnya, di sini ada asumsi dan ketergantungan. Semua pegawai PT Kurang Maju Tbk bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Dan juga semua pegawai PT Kurang Maju mengerti sistem dan dapat menggunakannya dengan baik. Dan sistem tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak ada admin sebagai pengelola. Sistem juga tidak akan berfungsi apabila terjadi beberapa kesalahan teknis seperti adanya kerusakan yang fatal pada komputer. Selanjutnya, saya akan berikan kepada Saudari Asprianti Indah Cahyani. Baiklah, selanjutkan ke yang nomor 3, persyaratan umum. Yang pertama itu persyaratan interface eksternal. Yang pertama, user interface. Antarmuka pemakai adalah penghubung antara program dengan pengguna. Pengguna akan berhubungan dengan sistem melalui sebuah program yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, SIPP. Akan menerima masukan melalui tombol pada keyboard dan mouse dan kelurahan melalui layar monitor. Yang kedua, antarmuka perangkat keras. Sistem informasi presensi pegawai atau SIPP ini digunakan pada PC dengan prosesor dengan RAM minimal 64 MB atau memiliki spesifikasi lebih baik. Yang ketiga, antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak ini dapat dijalankan pada berbagai macam lingkungan sistem yang sudah terinstal program Microsoft Visual Basic. Selanjutnya, antarmuka komunikasi. SIPP merupakan sistem informasi berbasis desktop, sehingga tidak perlu terkoneksi ke internet untuk dapat mengoperasikannya. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Definisi aktor dan use case. Yang pertama, definisi aktor. Aktor itu ada admin, itu administrator yang melakukan pengolahan data dan informasi yang terdapat dalam SIPP serta membuat dan mencetak laporan. Yang kedua, pegawai. Pegawai yang melakukan proses presensi dan pencarian data serta jadwal pegawai. Selanjutnya, definisi use case. Yang pertama itu U1 mengolah data. Merupakan proses pengolahan data hasil update presensi, data pegawai dan jadwal pegawai. Yang kedua, U2 atau login merupakan interface bagi user agar dapat masuk ke dalam sistem. Dalam hal ini, username dan password harus benar agar dapat mengelola dan mengakses data di dalam sistem. U3 melakukan presensi. Merupakan proses presensi yang dilakukan oleh pegawai dengan memasukkan nama dan ID yang dimiliki. U4, pencarian. Merupakan proses pencarian data pegawai maupun jadwal pegawai yang dapat dilakukan di dalam sistem. Selanjutnya U5, browsing. Merupakan proses browsing data yang dapat dilakukan untuk menunjang dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Diagram use case. Seperti ini, admin mengelola data, terus login, validasi identitas, validasi kata kunci, pegawai melakukan presensi, pencarian,
data pegawai, jadwal pegawai, dan browsing. Selanjutnya, skenario normalnya itu yang pertama, no use case-nya itu U1. Nama use case-nya login, tujuannya membatasi aktor yang dapat mengakses sistem dan menjaga keamanan sistem. Aktor yang terlibat itu admin dan pegawai. Aksi aktor itu reaksi sistem. Skenario normal, yang pertama itu membuka halaman login, kedua menampilkan halaman login, ketiga memasukkan identitas dan kata kunci, keempat memeriksa identitas, dan kelima memeriksa kata kunci. Yang keenam, validasi identitas dan kata kunci, dan terakhir masuk ke halaman utama atau kembali ke halaman login. Selanjutnya menampilkan from login, dan jika terus mendapatkan identitas kata kunci jika valid. Jika valid, menampilkan form login jika ya masuk ke halaman utama. Terus no use case kedua, no use case U2, nama use case-nya itu mengolah data. Tujuannya menyajikan data yang valid dan up to date. Aktor yang terlibat itu admin, aksi aktor itu reaksi sistem. Skenario normalnya yang pertama membuka halaman modifikasi data, kedua menampilkan halaman modifikasi data, ketiga melakukan modifikasi data, keempat mengupdate data berdasarkan tanggal, dan kelima menyimpan data hasil modifikasi. Keenam mengakses halaman laporan, ketujuh menampilkan crystal report, delapan mencetak hasil laporan. Selanjutnya skenario alternatif. Mengulang langkah ketiga, ke-10 mengupdate serta berdasarkan tanggal, 11 menyimpan data hasil modifikasi, ke-12 mengakses halaman laporan, ke-13 menampilkan crystal report, 14 mencetak hasil laporan. Selanjutnya menampilkan halaman modifikasi. Lalu mendapatkan update data, jika ya kembali ke halaman menampilkan halaman modifikasi, jika tidak menyimpan hasil modifikasi, menampilkan crystal report dan mencetak hasil laporan. Selanjutnya no use case U3. Nama use case-nya itu melakukan presensi. Tujuannya mengupdate data presensi setiap harinya. Aktor yang terlibat itu pegawai, aksi aktor itu reaksi sistem. Skenario normalnya, yang pertama membuka halaman presensi pegawai, kedua menampilkan halaman presensi pegawai, ketiga melakukan presensi dengan memasukkan nama dan NIP, keempat mengupdate data presensi pegawai, kelima menampilkan konfirmasi hasil presensi, keenam keluar dari halaman presensi pegawai, dan 7 menampilkan halaman utama. Selanjutnya menampilkan halaman presensi, mendapatkan nama dan NIP, mengupdate data, konfirmasi presensi, menampilkan halaman utama. Nah, use case U4. Nama use case-nya itu melakukan pencarian. Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal dan data pegawai. Aktor yang terlibat itu pegawai, aksi aktor, reaksi sistem. Skenario normal. Yang pertama itu membuat halaman pencarian, kedua menampilkan halaman pencarian. Ketiga, memasukkan nama pegawai yang ingin dicari datanya. Keempat, mencari data pegawai. Kelima, menampilkan data pegawai atau hasil pencarian tidak ditemukan. Keenam, melakukan pencarian jadwal pegawai. Ketujuh, mencari jadwal pegawai. 8, menampilkan hasil pencarian jadwal. 9, keluar dari halaman pencarian. 10, menampilkan halaman utama. Skenario alternatif itu mengulang langkah ketiga. 12 mencari data pegawai, ke-13 menampilkan data pegawai atau hasil pencarian tidak ditemukan, 14 melakukan pencarian jadwal, 15 mencari jadwal pegawai. Selanjutnya menampilkan halaman pencarian, mendapatkan nama atau jadwal, mencari data atau jadwal pegawai, menampilkan nama atau jadwal pegawai. Jika cari lagi, kembali ke halaman pertama. Jika tidak, menampilkan halaman utama.
No use case-nya itu no use case U5. Nama use case-nya itu browsing. Tujuannya mencari data melalui internet. Aktor yang terlibat itu pegawai, aksi aktor itu reaksi sistem. Skenario normal yang pertama itu membuka halaman web. Kedua, menampilkan halaman web. Ketiga, memasukkan alamat link ke halaman web. Empat, menampilkan halaman link yang diminta. 5. Melakukan pencarian data melalui halaman web. 6. Menampilkan data yang dicari. 7. Menyimpan data yang telah berhasil di-download. 8. Menyimpan alamat link di database. 9. Keluar dari halaman web. 10. Menampilkan halaman utama. Selanjutnya, menampilkan halaman browsing, mendapatkan link alamat, melakukan pencarian. Jika tidak sesuai, kembali ke tampilan menampilkan halaman browser. Jika sesuai, menampilkan hasil pencarian. Jika sesuai, menyimpan link. Jika tidak, kembali ke halaman. Keluar terus menampilkan halaman utama. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi prosesnya. Proses 1, melakukan presensi pegawai, melakukan presensi dengan memasukkan NIP, kemudian divalidasi oleh sistem. Ketika NIP yang dimasukkan sudah valid, maka presensi akan direkam dan disimpan ke dalam database presensi, kemudian akan ada konfirmasi kepada pegawai bahwa presensi telah berhasil dilakukan. Proses 1 validasi. Proses validasi ini dilakukan setelah pegawai memasukkan NIP ke dalam sistem untuk melakukan presensi. Proses kedua, merekam presensi. Ketika NIP yang diterima sudah valid, maka sistem akan melakukan proses perekaman presensi dan memasukkan data kehadiran ke dalam database presensi serta memberikan konfirmasi kepada pegawai bahwa presensi berhasil dilakukan. Adapun proses kedua, pembuatan laporan dilakukan dengan merekap kehadiran pegawai dan jadwal terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya diformat dalam Crystal Report. Setelah itu, laporan tercetak diserahkan kepada pimpinan dan laporan terformat disimpan ke database data laporan. Proses yang pertama itu ada memformat dalam Crystal Report. Proses memformat dalam Crystal Report dilakukan dengan menggunakan Visual Basic untuk kemudian dicetak dalam bentuk draft, kemudian diserahkan kepada pimpinan, kemudian disimpan ke database data laporan. Proses yang kedua, merekap kehadiran dan jadwal. Proses rekap data dilakukan setelah mendapatkan data kehadiran dan jadwal untuk kemudian dibentuk dalam format Crystal Report dan ditunjukkan kepada pimpinan. Selanjutnya ada proses ketiga, update data atau modifikasi data dapat dilakukan hanya oleh admin saja, di mana setelah data yang dapat diupdate berupa data presensi serta data kehadiran dan jadwal, setelah data diupdate kemudian akan disimpan ke dalam database presensi. Proses yang pertama itu ada koneksi ke internet. Pada proses ini, pegawai dapat melakukan koneksi ke internet dengan memasukkan web link ke dalam browser. Dan yang proses keduanya, submit alamat. Proses submit alamat ini dilakukan ketika koneksi internet telah mendapatkan URL yang valid. Proses ketiga, download webpack. Setelah valid dan diterima dan disubmit, maka server akan merespon. Setelah itu, pegawai melakukan saving webpack dengan cara mendownload webpack yang diinginkan.
Proses 4, ada pencarian. Pencarian yang dapat dilakukan adalah pencarian data pegawai dan pencarian jadwal pegawai. Pencarian ini hanya dapat dilakukan oleh pegawai saja. Proses 5, mengakses internet. Pegawai dapat melakukan akses internet dan setelah URL ditemukan, maka alamat disubmit untuk mendapatkan respon dari server. Setelah proses berhasil, maka halaman yang dimaksud akan download dan ditampilkan pada jendela browser. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Saudari Fadia Salsabila. Saya persilahkan. Proses 6, update link. Setelah melakukan akses internet, pegawai dapat menyimpan link yang baru saja dibuka, kemudian daftar link tersebut disimpan di database presensi. Pemodelan data. NIP merupakan nomor induk pegawai yang digunakan sebagai identitas nama utama dalam melakukan presensi. B. Data presensi merupakan keterangan kehadiran setiap pegawai. C. Jadwal merupakan agenda kegiatan setiap pegawai. D. Data pegawai merupakan identitas dan keterangan lengkap dari setiap pegawai. E. Data baru merupakan hasil pencarian data dan jadwal pegawai. F. Hasil pencarian merupakan hasil pencarian data dan jadwal pegawai. G. Laporan merupakan hasil rekap presensi dan jadwal pegawai. H. Web page merupakan halaman web yang dapat diakses oleh pegawai. I. Web link merupakan alamat link yang digunakan untuk mengakses internet. Atribut perangkat lunak. Kemampuan. Pertama, mudah dalam pengoperasian. Dua, memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Tiga, bisa diterapkan pada platform dan sistem operasi apapun. Perawatan, memiliki fasilitas refresh, sehingga jika terjadi error, dapat dilakukan refresh untuk memperbaiki. Dua, memiliki sistem backup data untuk mengulangi jika memori server sudah tidak mencukupi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.